hari ini kita mungkin patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang materi suhu dan termometer. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya meminta Angel untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berdiri. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Berarti untuk hari ini sebuah hanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Wayan. Wayan dengan Rio. Dengan Rio mana? Oke. Baik anak-anak. Tadi pagi datang ke sini mandi? Iya. Tentu saja mandi tuh. Ronald? Oke. Kalau tadi pagi mandi Ronald, apa yang Ronald rasakan tadi? Rasanya segar. Terus apa? Dingin. Oke, Ronald merasa segar dan dingin. Kalau ini sih? Ya, segar, rasa dingin. Ya toh? Oke. Terima kasih. Oke, sekarang bagaimana kalau kalian pulang sekolah? Jalan dari sini sampai ke rumah, apa yang kalian rasakan kali? Panas. Iya toh? Panas apa lagi yang terjadi pada kita? Sambil capek. Iya, capek, keringat. Iya toh? Oke, baik anak-anak. Kalian sudah menyebutkan apa yang disebut dengan panas dan dingin. Oke, kira-kira ukuran panas dan dingin itu bisa kita sebut dengan apa? Iya, dengan suhu. Iya, termometer. Oke, jadi hari ini yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan suhu dan termometer. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, sebelumnya untuk mengetahui pemahaman awal kalian mengenai suhu dan termometer, di sini Pak sudah punya soal pretest. Oke, itu sudah ada di kelas poin di situ. Apakah sudah muncul? Jika sudah, nanti silakan kalian kerjakan untuk kelas poin itu. Sudah terbuka itu harusnya. Kalian silakan jawab. Oke, kalau sudah jawab di sana misalnya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Kita akan berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan indera peraba dan termometer melalui percobaan kelompok dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis termometer setelah melakukan studi pustaka dan diskusi kelompok dengan benar dengan tepat. Yang keempat adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi tentang percobaan suhu dan termometer. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke berikutnya. Tolong perhatikan video pada slide berikut. Ya, anak-anak silakan perhatikan video pada slide berikut. Temukan apa yang kalian amati. Kemudian mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dalam video tersebut. Oke, perhatikan video itu. Apa yang sedang dilakukan di sana? Oke, sekarang sampai video jalan. Ada yang memberikan komentar terkait video itu? Apa yang terjadi di sana? Satu-satu. Oke, Romi dulu. Pengecekan suhu. Oke, dia menggunakan apa di situ? Tangan. Oke, kita lihat lagi. Oke, dia sedang melakukan pengukuran suhu dengan tangan. Ya toh? Ditempelkannya satu-satu di dahi orang yang ingin masuk, ya kan? Sedangkan di tangan sedang dia gitu, dia sedang memegang termogan untuk yang tembak gitu, pengukur suhu. Tapi dia lebih mempercayai tangannya. Dia punya termometer, tapi dia lebih mempercayai tangannya. Berarti di sini ada masalah, ya kan? Apakah memang tangan kita itu dapat
menjadi apakah apakah tangan kita dapat menjadi alat alat ukur suhu yang baik. Kita lihat tadi di video tadi bahwa dia lebih memilih menggunakan tangan dibandingkan termometer yang ada di gawai ini. Oke. Nah, hipotesis atau jawaban sementaranya adalah jelas bahwa sebenarnya tangan jelas tidak dapat menjadi alat ukur suhu yang baik gitu saja. Kalau menjadi alat ukur suhu tubuh biasanya bisa seperti kita demam gitu. Pertama kan pasti kita sentuh pakai tangan dulu. Tapi kan untuk demamnya berapa derajat biasanya menggunakan termometer. Nah sekarang sebentar ini kita akan melakukan penyelidikan apakah memang benar tangan memang dapat menjadi alat ukur suhu tubuh yang baik atau tidak. Ya. Oke, sebelum itu kita akan melakukan eksperimen. Pak akan membagikannya dalam 2 kelompok. Oke, nanti kelompok 1 di bagian sana, kelompok 2 di bagian ini. Udah? Oke, kelompok satunya bisa lihat di situ ada Wayan, NC, Ronald. Kemudian di sini ada Irwan, Angel, Romi dan Pana. Sudah? Oke. Di sini Wayannya tidak ada, berarti sama seperti ini. Berarti NC dan Ronald, kemudian Irwan, Angel dan Romi. Oke. Oke, baik anak-anak, itu sudah adalah pembagian kelompoknya. Sekarang Pak akan membagikan LKPI-nya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan ini. Duduk seperti kelompok. Oke, baik. Kalian di sini berarti Ronald yang sana. Lembar kerja yang kita ingin lakukan hari ini yaitu tentang pengukuran suhu. Oke, silakan dibaca. Mulai dikerjakan menurut LKPD yang ada di situ. Apa saja alat dan bahannya, langsung diambil di bagian sebelah. Di sebelah kiri saya itu sudah ada persiapan alat dan bahan. Silakan diambil untuk berkaitan dengan praktik tersebut. Ya, silakan lakukan. Oke, di sini Pak akan menilai berkaitan dengan pekerjaan kelompok kalian. Silakan yang kerja. Oke, sesuai. Oke, sesuai itu tangan mana yang harus di hangat di tangan kiri. Oke, Ronald juga bilang silakan. Sesuai di percobaan. Kau lihat langkah percobaan. Esi dan Ronald baca dulu langkah percobaan. Pertama, taruh dulu di tangan itu, rasakan dulu yang tadi. Oke, silakan Ronald. Mana yang hangat tadi? Di wing kanan. Mana? Salah. Itu. Itu air hangat. Ya. Oke, silakan. Silakan celupkan tangan. Oke, celupkan tangan ke kedua ember yang berisi. Tangan kananmu di air hangat dan tangan kirimu di air yang berisi air es. Oke, kemudian rasakan apa yang kau rasakan. Oke, nanti kau tulis di situ apa yang kalian rasakan ya. Kalau bisa sedikit dingin. Nah, oke, silakan jalan. Baca percobaannya langkah keberapa? Langkah kelima sekarang. Ya. Ulangi kegiatan berikut dengan menggunakan termometer. Oke, silakan. Bisa disebutkan di situ. Oke, silakan anggota kelompok membaca suhu yang ada di situ. Impresi apa nih? Turun dia punya suhunya nih. Iya, turun suhunya itu. Ya, Oke. Yang dingin itu harusnya suhunya Itu turun. tulis sudah. Oke, sabar. Tunggu dulu, itu belum selesai. Oh, Tunggu selesai. sampai selesai suhu. Masih sih. Kersengkan. Yang hangat itu yang Nah. kedua. Berarti tepat 60. Yang masing-masing turun 63. pernah. Tadi kan itu tulis bilang kan itu. Oke, lepas sampai biar dari 50 biar. yang satu yang ini catat naik. Nah, silakan catat yang hangat. Berapa? Suhunya naik dari kan standar 50 tadi. Biar kalau kita hasil 63. Berapa 60 berapa? 63. Biar 63. 62. Lanjut, sekarang sini.
sudah. Sabar. Oke, sekarang ini langsung tulis. Yakin ya? Pasti. Udah, Hasil ukur sekarang. Taruh tab ini gitu. Berapa itu? Berapa? Tuh, makanya kau sampai dalam lama. Sudah. Ini berapa inci? 62. Oke, tulis 62 derajat Celcius. Tulis silakan. Oke, kabarnya kepada kelompok silakan kelompok mulai mengerjakan. Mulai menjawab yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang tulis sekarang lanjut ke soal ini. Nah, itu ada baca di bahan aja sampai ada ketemu. Lanjut. Sudah. Oke, kalau corona sudah? Oke, silakan rapikan itu, silakan buat dulu dia punya kertas jawabannya yang bagus. Nanti Pak akan minta satu orang dari antara kalian juga untuk membacakan hasil. Oke, sekarang. Oke, sambil menunggu sekarang Pak minta kelompoknya Irwan, silakan kelompok 1. Siapa yang maju banyak tadi? Irwan ya. Oke, silakan ambil dulu kertas kerja kalian itu. Anggota. Selamat siang teman-teman. Ya. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama tabel pengamatan yang melakukan pengamatan dari Irwan, bahannya air hangat dan menggunakan tangan terasa panas, menggunakan termometer laboratorium yang ini. Oke, lanjut. Termometer klinis atau suhu badan yang ini. Dengan memperhatikan hasil percobaan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa suhu merupakan besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke. Yang kedua, pengukuran suhu menggunakan alat termometer. Ketiga, pengukuran suhu secara kuantitatif menggunakan alat menunjukkan hasil yang lebih tepat dibandingkan pengukuran secara kualitatif atau tanpa alat ukur. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan dengan pertama kelompok 1. Oke, baik. Adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Ada yang berbeda dengan hasil pekerjaan kelompok 1? Oke, evaluasinya ada 5 nomor seperti ini. Seperti itu gambar evaluasinya. Kerja. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Berarti kesimpulan hari ini, perhatikan semua pembelajarannya. Boleh lihat di slide tadi. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Ya toh? Oke, itu sama juga adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat tersebut. Nomor 2, menjawab pertanyaan kita tadi. Indra peraba kita tidak bisa mengukur suhu dengan akurat. Bisa, tapi tidak dengan akurat. Ya toh? Jadi kalau mengukur suhu yang baik, berarti tidak toh? Ya. Oke. Nah, lanjut. Pengukuran suhu sebaiknya dengan termometer karena hasilnya lebih pasti. Dan yang keempat adalah jenis termometer itu ada banyak tuh. Sesuai. Oke, jadi itu kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita lanjut ke bagian post testnya. Oke, bagian post testnya kau bisa kerjakan langsung di slide yang tadi. Soal yang sama seperti tadi, yaitu seperti ini lagi. Apa yang kamu ketahui tentang suhu dan tuliskan jenis-jenis termometer berdasarkan skala untuk batas bawah dan batas atas. Ya, silakan kerjakan. Soal yang sama seperti yang tadi di tes. Materi ini, kalian kan setelah suhu dan termometer, besok kita akan lanjut materinya dan tentang jenis-jenis skala dalam termometer serta konversinya dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius dan lain-lain, ke Kelvin, ke Radian, begitupun sebaliknya. Sudah. Jadi hari ini kita tentang pengertian suhu dan termometer. Nanti kalian dapat lihat di Google Classroom, nanti bisa cek di situ di bagian ini tugas. Kemudian baik anak-anak, untuk semua perhatiannya Pak ucapkan terima kasih. Oke, selamat siang untuk kita semua. Saya minta Angel untuk bantu kita dalam doa. Oke, silakan berdiri semua.
Amin. Sekarang terima kasih, kelas selesai.